Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di Adi Foto Bekasi. Hari ini saya membuat konten yang berbeda nih ya, karena banyak permintaan dari subscriber saya ya, katanya ingin mereview DJI Mavic Air 2 ya, nih komennya nih. Makanya hari ini saya wujudkan, saya membuat konten perdana, yaitu review DJI Mavic Air 2 ya. Drone DJI Mavic Air 2 ini adalah drone yang menemani saya setiap saya bikin konten, bikin video apapun. Ini pembelian di tahun 2020, apakah masih worth it di tahun 2023 sekarang, yang notabene banyak produk dari brand-brand yang mengeluarkan produk-produk terbaru tentang drone. Mari kita buktikan apakah Mavic Air 2 ini masih layak. Silakan ikutin terus video saya. Bemper. Terima kasih teman-teman yang sudah menanti dan menonton film ini sampai selesai. Dan kali ini saya mau membacakan ya, agak sedikit detail ya mungkin ya, agak sedikit detail untuk spesifikasinya ya. Ini image sensornya sudah setengah inch ya, jadi kameranya itu lumayan bagus untuk siang hari. Tapi jangan bermain di malam hari karena sungguh-sungguh tidak bagus ya. Dan maksimal videonya itu sudah resolusinya sudah 4K di 60 fps. FPS itu apa? Frame per second. Jadi kesemutannya sungguh luar biasa. Dan maksimal image resolusinya atau fotonya di 48 megapiksel. Maksimal flight time baterainya itu ada di 34 menit ya. Itu DJI mengklaim 34 menit, tapi yang saya rasakan, yang saya pakai itu hanya 22 menit, dan itu kondisi normal, angin tidak kencang dan baterai pun cuma 25% sampai 20%. Bila mana ada angin kencang itu mungkin akan lebih boros lagi. Dan transmisinya, occlusinya ini sudah 2,0, adalah teknologi terbaru DJI di tahun 2020 ya, dan sekarang di tahun 2023 dia sudah ada occlusing 3.0, tapi tidak kalah jago tentunya. Dia di dalam kota bisa nyampe 800 meter sampai 1 km, dan di luar kota atau di pedesaan atau di pemukiman yang tidak padat penduduk itu bisa nyampe 4 kilo sampai 5 kilo. Nanti kita tes, oke teman-teman. Dan tentunya dibekali dengan 8K hyperlapse dan slow motionnya 120 fps ya, sungguh mantap sekali. Dan ada APAS 3.0 obstacle avoidance ya kan. Apa itu obstacle avoidance? Dia adalah APAS 3.0, dia punya sensor maju dan mundur dan ke bawah. Mavic Air 2 akan menghindar rintangan untuk tetap aman dalam saat penerbangan ya, itu ya. Dan juga dibekali dengan fitur canggih yaitu drone ya kan, lingkaran dan helix dan roket, bumerang, asteroid. Itu adalah sungguh sungguh istimewa. Drone itu bisa otomatis terbang dan kembali seperti semula, di mana dia akan mundur dan di mana dia akan maju dengan secara otomatis tanpa pilot ya. Dan dibekali juga Active Track 3.0, yaitu mengikuti target dimanapun Anda sedang berlari atau naik sepeda tanpa remote, dia akan mengikuti. Itu Active Track 3.0. Dan POI 3.0, dia mengelilingi
oleh objek ya, dengan secara otomatis tanpa disentuh juga remote-nya. Dan yang penting ada spotlight 2.0. Dia bisa mengunci target sehingga kalian tinggal pencet tuas ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, kamera akan tetap lock targetnya tanpa keluar dari frame. Itu yang terpenting dari Mavic Air 2 yang saya sukai. Bahkan sampai saat ini masih saya pakai. Oke, dan baterainya itu ada di 3500 mAh ya, 34 menit ya. Tapi nyatanya bohong, bukannya bohong. Tidak pernah sampai 30 menit dan hanya 22 menit. Karena mungkin 34 menit adalah klaim DJI sampai baterai 0%. Dan nggak mungkin kita menebarkan baterai sampai 0% ya. Saya biasanya 25% sampai 20% sudah turun. Itu di dalam kondisi 22 menit. Ya, oke, itu sedikit saya bacakan detailnya. Mungkin langsung saja kita nanti ke TKP karena kita harus membuktikan ya, tanpa harus berbicara seperti ini dengan segala macamnya, tapi tanpa membuktikan itu adalah nihil. Baik, kita buktikan apakah masih layak atau tidak Mavic Air 2 ini di 2023 tentunya. Oke, selanjutnya kita ke TKP. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi Foto Bekasi ya. Nih, kita hari ini mau tes terbang ya untuk Mavic Air 2 yang di tahun 2023 ini, apakah masih layak untuk dibeli atau sudah tidak layak. Yuk, kita terbangkan. Sebelumnya kita akan rekam dulu. Oke. Kita nyalakan drone-nya ya. Oke. Ini adalah drone-nya ya. Angin masih aman, tenang dan tetap tenang dan stabil ya. Ini kameramen saya. Ya. Di sini saya ingin mereview contoh untuk video log ya. Nih, video log ini kita tes. Nah, disinilah keistimewaannya Air 2 karena dia sudah bisa kameramen tolong sini. Jadi kita sudah bisa bisa untuk ngelok nih. Tuh. Kita terbangin ke atas, dia akan ke atas. Tuh, dia ngelok sesuai dengan ini, jadi kita bagus. Ya, ini kita sambil rekam. Tuh. Oke, tuh. Oke, jadi kita tidak perlu memainkan gimbal atau apapun juga. Ini kita turunkan ke bawah. Nah, ini mode spotlight namanya ya. Nah, ini adalah kelebihan dari Mavic Air 2 ya, tuh. Jadi sudah bisa bikin sinematik yang bagus ya. Tuh. Pemula pun juga bisa untuk memainkannya hanya satu tangan. Ya kan, kita tinggal mentek ke kiri, ya kan? Ke kiri ya, atau ke kanan. Saya tidak main gimbal atau apapun, dia sudah berputar mengikuti yang sudah kita lock ya. Tuh. Kita mundur jauh juga pun sama. Tuh. Inilah keistimewaannya Air 2 yang saya suka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kita hilangkan dulu. Yang kedua di sini. Nah, di sini dia sudah 4K ya, 4K 60 fps. Ya kan, jadi fps itu apa? Dia itu frame per second. Jadi dia kesemutannya itu sungguh luar biasa sekali. Ya, kebanyakan sekarang itu 4K rata-rata ada di 30 fps. Ya kan.
Dan semenjak keluar Air 2 ini di tahun 2020, sekarang 4K sudah 60 fps. Dan 2023 sekarang itu yang sudah yang 4K juga udah ada yang 120 fps, yaitu DJI R3 ya. Mohon ralat kalau jika saya salah, karena setahu saya R3 sudah 120 fps ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada 1080. Dia sudah 60 fps juga, 2,7 60 fps, 4K zoom 30 fps, dan 4K wide dia di 60 fps ya. Nah, di sini yang saya suka, nah ini itu dia bisa ngezoom ya. Oke, kita turunin sedikit, kita ambil angle dari sini, turunin sedikit. Oke, nah ini dia bisa ngezoom ya. Oke, kita zoom. Waduh, tuh kita bisa zoom ya. Jadi ini bermanfaat sekali ya. Nah, zoom ini untuk mengambil sinematiknya ya. Kita pakai coba 27 60 fps saja, sudah tidak usah banyak-banyak. Jadi kita dekatkan ini. Oke, kita ambil dulu ini. Oke, kita lock. Oke, kita sembari berputar ke kiri, dia sembari ngezoom. Tuh, sembari kita zoom, bagus sekali ya. Tuh, dapat sinematiknya ya. Kita putar ke kiri, kita sambil lepas zoom. Dia dapat sinematiknya ya, tanpa susah-susah untuk anukan gimbalnya. Tuh, waduh, sungguh luar biasa sekali ini Mavic Air 2. Bagi yang pemula pun juga bisa, profesional apalagi gitu kan. Oke, selanjutnya kita coba tes. Di sini juga ada HDR ya, video HDR, dan ada slow motion. Slow motionnya bisa sampai 102 sampai 240 fps ya. Wah, sungguh luar biasa ya. Dan di sini juga ada hyperlapse. Oke, waduh, hyperlapse jarang sekali ya digunakan ya. Yang penting-penting saja kita ya. Dan ini quick shot yang paling oke. Ini ada drone, bisa kita atur ya jaraknya. Ini drone, sebentar, jaraknya bisa kita lock ya kan, jaraknya kita bisa atur di ketinggian 60 meter atau 80 meter. Ini kita belokkan ke sini, lalu dia akan mundur ya. Oke, tinggal kita klik dekatkan lagi drone-nya. Oke, nah segini. Oke, ini kita lock. Sebentar, anginnya agak kencang sekali ya. Oke, ini 3 lock, kita tekan start. 3, 2, 1 ya. Kita tinggal dada saja tanpa kita memegang remote. Kita taruh remote-nya, kita tidak mainkan, dia akan mundur sendiri ke atas. Kita tinggal dada begini saja, dia sudah ada quick shot-nya ya. Tuh. Dia terbang ke atas. Nah, itu dia di situ ada hambatan pohon. Dia ketika ada hambatan pohon, dia langsung berhenti ya. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, oke, kita coba lagi sekali lagi. Tadi ada hambatan pohon. Oke, kita pakai yang 4K ya. 30 fps. Oke, kita drone 3, 2, 1 ya, kita dada. Oke, saya tidak memakai remote, tidak pegang remote, dia jalan sendiri. Kita lihat, dan hasilnya sungguh bagus sekali ya. Wow, sungguh luar biasa indah pemandangannya. Oke, dia di ketinggian 80 meter dia akan kembali seperti semula lagi. Anginnya di sini subhanallah, anginnya luar biasa sekali, tapi drone ini masih bisa untuk bertahan ya. Tuh. Oke. Tuh. Nah, ini dari drone ya. Nah, quick shot setelah selesai pesawat kembali, dia akan kembali dengan sendirinya. Ini saya tidak perlu pegang, dia akan kembali dengan sendirinya sesuai dengan titik tadi di awal. Nah, dia akan kembali seperti semula. Oke. Nah, sekarang kita coba selanjutnya ya. Oke, sudah kembali. Kita coba sekarang yang kedua, roket ya.
Ini roket. Nah, kita bisa. Oke, kita coba roket ketinggian. Wow, anginnya luar biasa, anginnya kawan-kawan. Gila, saya sampai ini tapi drone, coba lihat drone. Drone-nya lihat, drone-nya liatin, dia tidak bergetar sama sekali ya. Drone-nya tidak bergetar sama sekali, padahal angin saya sampai terbawa ini. Ya. Inilah keistimewaannya Air 2 ya. Oke, kita lihat. Kita drone, kita roket. Kita lihat, kita tinggal dada. Seperti ini dia akan terbang ke atas dengan sendirinya. Oke. Oke, dia terbang ke atas. Wow, cakep sekali ya. Itulah hebatnya Air 2. Meskipun ada angin kencang atau hambatan apapun, dia durabilitasnya sungguh tinggi ya. Tuh. Dia sudah ketinggian berapa meter aja masih kuat ya di sini, padahal anginnya sungguh kencang sekali. Oke, kita tunggu turun, di situ ada ya. Oke, quick shot selesai, pesawat kembali. Kita tunggu turun. Oke, pesawatnya persis di atas kita. Dia akan turun dengan sendirinya tanpa kita operasikan. Oke. Oke, dia akan turun dengan sendirinya ya. Oke, saya tidak memegang apapun, dan ini dia akan kembali ke titik semula drone-nya. Coba kasih tahu drone-nya, lihat. Dia akan titik semula ya. Tuh. Oke. Nah, mungkin itu saja ya yang saya dapat berikan ya. Ada circle banyak ya. Oh. Mungkin orang-orang di sini sudah tidak aneh lah ya dengan bumerang, dengan asteroid ya. Itu fitur dari drone ini ya, tapi sesungguhnya apa sih namanya, drone ini adalah kelebihannya yaitu tahan angin ya. Kita lihat, kita ini kan. Oke, lihat di samping saya. Nah, drone ini tahan angin tuh ya kan, tahan angin, dan juga dia ada sensor di depan ya. Ada sensor depan, ada sensor belakang ya, dua ya, dan dia bisa mengikuti. Ada active track. Nah, kalau active track sebenarnya gini, active track itu adalah fitur yang canggih, tapi kalau buat pribadi saya nggak pernah memakai itu ya. Jadi inilah sedikit saya review drone Mavic Air 2 ya. Oke, selanjutnya tidak ada lagi ya, kita turunkan dulu drone-nya. Dengan saya Adi Poto Bekasi. Kali ini kita masih berbicara dengan Mavic Air 2 ya. Dan kali ini saya ingin membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan drone ini di mata saya dan di pendapat saya selama saya pakai 2 tahun terakhir ini. Karena manusia tidak ada yang sempurna, dan berikut juga buatan manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, sahabat sekalian dimanapun kalian berada, pintar-pintarlah memilih drone sesuai dengan kebutuhan dan yang pastinya sesuai dengan kantong Anda. Oke, kita bahas yang pertama adalah kelebihannya dahulu. Oke. Kelebihan yang pertama ada di kamera ya. Di sini Mavic Air 2 membawa kamera setengah in dan dibekali oleh kamera 4K 60 fps
Dan itu sangat-sangat bagus sekali ketajamannya dan kesemutannya. 60 fps itu sungguh luar biasa. Di pendahulunya Mavic 2 Pro yang notabene harganya selangit, itu aja membawa cuman 30 fps. Tapi Mavic Air 2 sudah dibekali dengan 60 fps. Itu sungguh terobosan yang luar biasa bagi DJI. Itu kelebihan yang pertama. Dan kelebihan yang kedua adalah sensor depan yang sudah APAS 3.0. Jadi ketika dia ada hambatan, dia bisa menghindar, ya kan? Atau dia berhenti. Tinggal kita pilih kita mau yang mana. Disitulah kelebihannya. Dia mempunyai sensor APAS 3.0. Tapi ingat, kabel tidak bisa terdeteksi. Hati-hati ya kawan ya. Dan yang ketiga, dilengkapi dengan baling dinamo sudah brushless, sehingga dia ketahanan anginnya sungguh luar biasa. Tadi Anda bisa lihat di pinggir danau, anginnya luar biasa sekali, tapi dia masih tetap stabil terbangnya, ya kan, masih tetap dengan posisinya di GPS locknya, home point-nya itu luar biasa keren. Oke. Dan yang keempat yang sangat penting tentunya itu ada di smart controllernya ini. Controllernya ini sungguh-sungguh hebat. Dia memiliki teknologi Focusing 2.0 dan dia bisa jauh. DJI mengklaim itu 10 km, tapi realnya di pedesaan itu cuman hanya 4 km atau 5 km. Dan di perumahan, bahkan di perumahan saya sendiri pun itu cuma dapat 800 meter atau 1 kilo paling banyak. Tapi dengan jarak segitu, insya Allah kita nggak akan kesulitan untuk menerbangkan drone ini. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah baterai. Baterai dengan 3500 mAh, DJI mengklaim bisa sampai 35 menit, ya kan. Tapi nyatanya realnya yang saya pakai itu hanya 22 menit. Dengan baterai sekitar 25% sampai 20%. Dan itu 22 menit sudah cukup untuk bikin video sinematik. Apalagi kita dibekali dengan yang combo 3 baterai itu 60 menit itu 1 jam. Gitu. Dan yang ketujuh adalah active track-nya. Nah, itu active track-nya itu dia bisa mengikuti orang sehingga dia tanpa dikendalikan remote ataupun dia akan mengikuti dari belakang ya. Dan yang ke-8 yang poin sangat vital dan sangat penting buat pribadi saya adalah mode spotlight. Apa itu spotlight? Spotlight adalah mengelok objek, ya kan, sehingga dia terbang ke kanan atau terbang ke kiri. Dia tanpa menggunakan gimbal, dengan tuas aja dia kamera akan mengikuti dan mengelok objeknya. Itulah yang bikin saya suka, ya kan. Dan mungkin orang profesional pun kalau pakai itu akan terasa mudah, dan bahkan pemula sekalipun akan terasa mudah jika memakai fitur itu. Itulah 8 yang keunggulan dari Mavic Air 2 yang bikin saya bilang masih worth it di tahun 2023. Dan tentunya tidak ada ketinggalan, pastinya ada kelebihan, sekarang ada kekurangannya. Kekurangannya yang saya rasakan adalah satu, kalau terbang di malam hari itu sungguh jelek sekali. Mohon maaf, saya harus berkata jujur bagi DJI. Mungkin karena sensornya masih setengah in, jadi dia tidak bisa bagus, ya kan, dan aperture-nya juga tidak bisa dirubah-rubah, sehingga dia kalau terbang malam itu sangat jelek sekali. Tapi tentunya dengan satu kekurangan dan 8 kelebihan itu tidak serta menyerta untuk bilang bahwa Mavic Air 2 ini adalah jelek. Tidak, karena ini tetap unggul, ya kan. Di 2023 saat ini masih bisa bersaing dengan Autel atau dengan Vimi atau dengan apapun, dan bahkan sekalipun dengan Mavic 2 Zoom sendiri, yang DJI Mavic 2 Zoom sendiri masih tergolong Mavic Air 2 masih tetap menang buat pribadi saya. Oke. Nah, itulah kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan sahabat YouTube sekalian dimanapun Anda berada itu bisa menjadikan sebuah pertimbangan sendiri untuk membeli Air 2. Dan menurut saya pribadi, drone inilah adalah drone tercanggih, termurah saat ini. Termurah dalam arti dia kelas menengah, ya kan.
dibanderol, mungkin harga secondnya sekarang Flamor Combo di harga 10 sampai 12 juta, Anda sudah bisa mendapatkan drone yang canggih, video yang bagus, sinyal yang kuat, dan fitur yang banyak, ya kan, hanya di AR2 drone masa kini tentunya. Oke, itu menurut pribadi saya, pendapat saya, karena saya pakai sudah 2 tahun. Mungkin perbedaan pendapat bagi sahabat YouTube di mana kalian berada, saya minta maaf, itu pendapat saya. Oke, nah, cukup sekian dan terima kasih. Itulah kelebihan dan kekurangan Mavic Air 2. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton semua di video saya dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, hari ini saya bisa mereview DJI Mavic Air 3. Dan kesimpulannya dari semua ini adalah semua yang saya tahu tentang Mavic Air 2 yang saya pakai dari tahun 2020 sampai 2023 itu masih layak dan masih worth it banget untuk dipakai. Dan ini ada model locknya. Yang pertama, model lock itu sangat sekali membantu saya. Dan yang kedua adalah 4K 60 fps ya. Yang ketiga adalah sensor tabrak atau sensor menghindarnya, dan yang keempat active track. Nah, 4 poin penting ini, dan yang terakhir ya 5, lupa, adalah sinyal occlusing 2,0 ini yang membantu kita agar terbang bebas dimanapun tanpa intervensi ya. Bila dalam kota bisa 800 meter, atau di pedesaan bisa 4 kilo, itu sudah sungguh luar biasa, mantap. Intinya kalau pribadi saya, ini masih layak sekali dipakai di tahun 2023, dan menurut saya ini adalah drone paling terbaik dengan harga yang tentunya tidak relatif murah dan tidak juga relatif mahal, di tengah-tengah gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar video ini bisa ditonton seluruh masyarakat Indonesia, terutama di bidang pilot drone ya, yang ingin membeli drone, yang bingung apakah Air 2 ini bagus atau tidak, bisa nonton video ini atau share video ini ke teman-temannya atau saudaranya yang ingin membeli drone. Insya Allah saya real, karena ini adalah drone favorit saya dari tahun 2020. Saya selalu pakai ini untuk konten dan lain-lain, untuk ngejob pun dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel saya. Mohon dukungannya. Terima kasih. Salam Adipoto, salam satu langit Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.